Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu, dan mungkin pembahasan kita akan dirubah karena sebentar lagi kita menghadapi Ramadan. Maka mungkin kita khususkan dengan tafsir Al-Quranul Karim. Kita ambil dari surah-surah pendek supaya bisa membantu ketika masuk di bulan Ramadan, bisa memahami ayat-ayat pendek yang kita baca dalam solat-solat kita. Dan tafsir yang kita akan bahas pertama kali adalah surah yang paling akhir dalam juz Amma, disebut dengan surah Al-Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Sebelum saya jelaskan tafsirnya, ada beberapa keistimewaan yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi jama'a kaffaihi wa nafatha fihima wa qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini thumma masaha mastata'a min jasadihi yabda'u bi ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalatha. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini apabila hendak menuju pembaringannya, maksudnya tidur di malam hari, akan Nabi SAW akan mengumpulkan kedua telapak tangannya seperti ini, kemudian akan meniupnya dan membaca Qul huwallahu ahad serta dua surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah beliau meniupnya, maka beliau akan mengusapkan ke seluruh badannya, mulai dari atas kepala, wajah sampai ke kakinya, dan itu dilakukan 3 kali. Itu sunnah untuk melindungi kita dari gangguan syaitan saat tidur. Kemudian juga hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Nasai dari Abdullah ibn Hubayb, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'in. Bacaan Qul huwallahu ahad dan juga Qul a'udzu birabbil falaq dan juga An-Nas, kalau anda baca di sore dan di pagi hari 3 kali, maka akan mencukupkan dirimu dan terhindar dari segala sesuatu gangguan. Kemudian juga hadis yang ketiga, Nabi mengatakan kepada Uqbah, ya Uqbah, ala u'allimaka khaira surataini qara'ta. Wahai Uqbah, maukah kuajarkan kepadamu sebaik-baik 2 surat yang kau baca? Maka Nabi SAW mengajarkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Rasul mengatakan, ya Uqbah, iqra'huma kullama nimta. Wahai Uqbah, bacalah 2 surat itu setiap kali kau hendak tidur. Wa qumta, dan setiap engkau bangun. Ma sa'ala sa'ilun wasta'ada musta'idun bimithlihima. Karena tidak ada orang yang meminta dan juga meminta perlindungan semisal 2 surat ini kecuali pasti akan diijabah.
Jadi 3 hadis ini menunjukkan tentang keutamaan 2 surat Muawwidzatain. Jadi 2 surat ini adalah surat untuk melindungi kita dari segala jenis keburukan. Kita baca ayatnya. Saya kira antum sudah hafal, kan ini surah favorit antum dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. 2 surat ini ada khilaf para ulama tentang turun di mana. Ada yang mengatakan bahwa keduanya turun sebelum hijrah. Dalam ilmu usul tafsir disebut Makkiyah. Ada juga yang mengatakan bahwa 2 surat ini turun di Madinah setelah hijrah Nabi SAW, atau dalam istilah usul tafsir namanya Madani. Jadi kalau kita cerita Quran, nanti ada istilah Makkiyah dan Madaniyah. Definisinya bukan turun di Mekah dan Madinah, bukan, tapi definisinya adalah hijrah. Jadi ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah. Ayat yang turun setelah hijrah walaupun turun di Mekah adalah Madaniyah. Itu maksudnya. Seperti surah Al-Maidah ayat 3 turun di Mekah, padahal Madani karena turun setelah hijrah. Itu maksudnya. Tentu ketika ulama mengatakan, ada yang mengatakan Makkiyah, tentu ada alasan. Sebagaimana ulama yang mengatakan Madaniyah juga ada alasannya. Alasan ulama yang mengatakan bahwa 2 surat ini adalah Makkiyah, turun sebelum hijrah, karena jatuh setelah surah Quraisy, kemudian suratul Ikhlas. Dan 2 surat ini semua Makkiyah. Lalu apa kaitannya suratul Quraisy ini, li'ila fi Quraisyin, dan juga Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, sehingga dikaitkan dengan 2 surat ini, kemudian disimpulkan ini adalah Makkiyah? Karena dalam suratul Quraisy, li'ila fi Quraisyin, ada kata-kata li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allati at'amahum min ju'in, dan akhirnya wa amanahum min khauf. Ada kata-kata wa amanahum min khauf, dan Allah berikan keamanan dari rasa takut. Dan keamanan ini datang dari Allah. Dan rasa takut itu timbul dari kejahatan-kejahatan luar dan kejahatan-kejahatan dalam. Dan dua-duanya dicantumkan dalam 2 surat ini. Kalau suratul Falaq menceritakan kejahatan dari luar, kalau suratul Nas menceritakan kejahatan dari dalam diri kita. Nanti kita jelaskan tafsirnya. Jadi rasa takut itu yang dari luar ataupun dari dalam, kita bisa hindari dengan cara apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, berlindung dengan Rabb Falak dan berlindung dengan Rabb Nas, Rabb manusia. Adapun jatuh setelah suratul Ikhlas, karena setiap ibadah yang kita panjatkan kepada Allah harus ikhlas, baik dalam bab isti'anah, bab isti'adzah, bab tawakal, ataupun bab-bab yang berkaitan dengan ibadah hati. Maka tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah, termasuk isti'adzah, meminta perlindungan. Karena dalam suratul Jin Allah mengatakan, innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian orang meminta perlindungan kepada sebagian jin, maka mereka semakin kufur. Lah ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada jin atau yang semisalnya, menjadikan dia kufur, maka ketika Anda berlindung kepada Allah, maka itu bentuk tauhid. Maka ini, dari alasan ini, maka ulama mengatakan bahwa 2 surat ini adalah Makkiyah.
Kemudian yang mengatakan dua surat ini madaniyah, karena dua surat ini ada kisah, ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya, di mana Nabi SAW ketika itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan dalam riwayat-riwayat yang lain, Rasul itu disihir oleh seorang yang bernama Labid ibn A'sam atau Lubaid ibn A'sam, seorang Arab dari Bani Zurek tetapi berakidah Yahudi. Ada yang mengatakan dia munafik, masuk Islam tapi menjadi munafik, Labid ibn A'sam ini. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka kan sakit hati dengan Nabi. Sebenarnya kesalahan mereka karena mereka berkhianat, makanya Rasul kemudian mengusir mereka dari Madinah. Akhirnya kemudian terjadi 4 peperangan Rasul dengan orang Yahudi itu. Pertama perang dengan Bani Qunaiqa, kemudian perang dengan Bani Nadir, terakhir perang dengan Bani Quraidah, dan yang paling akhir di perang Khaybar. Jadi perang antara Muslim dengan Yahudi itu 4 kali, dan yang terakhir di Khaybar, sehingga membuat orang-orang Yahudi terusir dari kota Madinah. Mereka sakit hati sehingga ingin membuat celaka Nabi SAW. Orang Yahudi itu kan berusaha menyihir Rasul tapi tidak bisa. Dan kalau antum bicara tentang sejarah sihir, memang Yahudi yang pertama kali mempelajari sihir, dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ketika bicara tentang masalah kisah Harut dan Marut. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan 2 malaikat, kemudian Allah menyuruh 2 malaikat itu untuk mengajarkan sihir kepada manusia untuk ikhtibar. Ikhtibar itu untuk menguji keimanan. Apakah manusia itu mau tetap mentauhidkan Allah ataukah justru melakukan kesyirikan. Maka diturunkan 2 malaikat namanya Harut dan Marut. Lah Harut dan Marut ini ketika mengajarkan sihir sudah bicara kepada manusia, fala takfur, jangan kufur. Tetapi sebagian manusia kemudian tidak mau belajar sihir karena tahu madaratnya, dan sebagian lain orang-orang Yahudi mempelajari sihir kepada Harut dan Marut yang Allah turunkan di Babilonia. Sampai kepada zaman Sulaiman, akhirnya Sulaiman kemudian menangkap seluruh saharah tukang sihir, kemudian membakar bukunya, dalam riwayat meletakkan di sebuah kotak, kemudian diletakkan di bawah singgasananya sampai Sulaiman meninggal. Kemudian datanglah Harut dan Marut mengajarkan sihir untuk supaya membedakan antara wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Sulaiman dan sihir, karena orang Yahudi menyangka Sulaiman itu raja sihir. Masa mungkin Sulaiman bisa menundukkan jin angin kalau tidak punya sihir gitu. Nah, akhirnya kemudian mereka menyangka, sampai hari ini orang Yahudi mengatakan Nabi Sulaiman tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah dengan menurunkan ayat wattaba'u ma tatlu syayatina ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Intinya bahwa ini kisah lain panjang kalau cerita Harut Marut, bahwa orang-orang Yahudi itu sudah terbiasa melakukan sihir, dan mereka yang pertama kali belajar sihir. Jadi orang Yahudi menyihir Rasul tapi tidak bisa. Lah di Arab ini terkenal ada tukang sihir yang sakti namanya Labid ibn A'sam, dan dia seorang munafik, seorang Arab dari Bani Zurek. Kemudian karena dekat dengan orang Yahudi, akhirnya memiliki keyakinan Yahudi. Lah orang-orang Yahudi ini datang kepada Labid ibn A'sam, memberikan banyak hadiah, banyak uang, dengan banyak sekali kenikmatan dunia untuk merayu Labid supaya mau menyihir Rasul. Akhirnya Labid pun sepakat dengan upah sekian-sekian, maka dia pun mulai mempraktekkan sihirnya. Diutusnya anak-anak perempuannya untuk mencuri sisir dan rambut Rasul yang terlilit di sisir itu, dan jumlah rambut yang terlilit di sisir yang dicuri oleh putri-putri Labid itu sesuai dengan jumlah ayat dalam 2 surat ini. Berarti dalam surah Al-Falaq ada 5 ayat, dan 5 ayat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat, 5 ayat, dan dalam surah An-Nas 6, berarti 11 rambut Rasul. Jadi 11 rambut Rasul terlilit di sisir yang dicuri oleh putri-putri Labid bin A'sam.
Dan itu disebut namanya uqad, nanti disebut di dalam Al-Quran, wa min syarri nafathati fil uqad. Uqad itu bahasa kitanya buhul, dan sihir yang paling kejam itu kalau sudah menggunakan buhul, karena yang disihir Nabi, bukan orang biasa gitu ya. Kalau orang biasa tidak perlu pakai buhul, nah ditiup saja kena sihir. Tapi kalau Nabi kan tidak mungkin, dia harus sihir yang maha dahsyat, makanya menggunakan buhul. Makanya dalam dunia perdukunan, sihir yang menggunakan buhul itu sihir yang paling jahat, karena Rasul ketika disihir pakai buhul, dan buhul itu diambil dari orang yang akan disihir. Makanya terlit 11 rambut Rasul diambil, kemudian juga dicampur dengan tal'un nakhlin. Tal'un nakhlin itu artinya kan kurma tidak mungkin berbuah kecuali dikawinkan dengan jantannya ya, dan jantan itu nanti berbuah kecil kemudian dikawinkan. Nah, ada bunga-bunga apa macam, pokoknya saya tidak tahu itu untuk mengawinkan kurma itu ya, menggunakan itu juga sebagai bukulnya, namanya tal'un nakhl kalau dalam bahasa Arab. Jadi setelah kemudian Labid bin Asam memantra-mantrai dan dibantu oleh putri-putrinya, karena satu keluarga ini tukang sihir masalahnya, bapak dengan anak-anak putrinya semua tukang sihir ya, Rasul dikeroyok gitu ya. Lah subhanallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hendak menguji nabinya. Sihir itu pula sampai kepada Rasul karena tujuannya dua, membunuh Nabi SAW atau membuat gila Nabi SAW. Itu tujuannya ya, membunuh atau membuat Rasul gila supaya tidak dipercaya lagi dia seorang Nabi kan, membawa wahyu. Itu sasarannya. Tetapi sihir itu tidak banyak berpengaruh, maksudnya tidak bisa membunuh Rasul dan tidak menjadikan gila, tetapi mempengaruhi rambut dan mata Nabi SAW, sehingga Nabi SAW yukhayal, dihayalkan seolah-olah dia mendatangi istrinya, padahal tidak, seolah-olah dia junub kemudian mandi junub, padahal tidak junub. Jadi hayalkan seperti itu. Artinya Nabi SAW dibuat lemah badannya, tetapi tidak terpengaruh dengan akalnya. Kalau akalnya tidak terpengaruh sama sekali, artinya tidak ada kaitan dengan masalah wahyu ya. Lah Nabi SAW kena sihir ini cukup lama. Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun. Jadi menunjukkan bahwa pengaruh sihir ini cukup lama, untuk menghilangkan sihir cukup lama. Dan kemudian setelah Nabi SAW terkena sihir selama itu, yang masyhur memang sittata asyhur, 6 bulan. Yang paling masyhur itu Rasul terkena sihir 6 bulan. Jadi Nabi SAW dilihatnya oleh Aisyah radhiyallahu anha ini agak aneh gitu kan, pelupa orangnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bicara dengan Nabi SAW, cobalah engkau meminta fatwa kepada Rabb. Maka ketika itu Rasulullah SAW berdoa, terus berdoa di rumah Aisyah radhiyallahu anha dari ba'da isya sampai mendekati subuh. Kemudian Rasul tertidur. Ketika itulah maka datang 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Ada yang mengatakan 2 malaikat dan tidak disebut namanya. Yang satu berdiri di kepala Rasul, Jibril, dan Mikail di kaki Nabi SAW. Kata Jibril kepada Mikail, ada apa dengan Muhammad ini? Maka Mikail mengatakan, matbub, orang ini kena sihir. Kemudian siapa yang menyihirnya? Kata Jibril. Kata Mikail, yang menyihirnya seorang Yahudi Bani Zurek namanya Labid ibn Aqsam. Kemudian dengan apa dia menyihirnya? Bimishtah wa musyatah, dengan sisir dan rambut yang terlit di sisir itu, serta untuk membuahi kurma. Kemudian diletakkan di mana buhul itu? Buhul itu diletakkan di sebuah sumur ya, yang dekat dengan Masjid Nabawi, yang punya adalah seorang laki-laki dari Bani Zurek, namanya Sungai Nahwan. Ada yang mengatakan Rahwan nama sumur itu, karena di sekitar Masjid Nabi itu banyak sumur. Ada sumur namanya sumurnya Abi Talha, namanya sumur Bayruha gitu ya. Ada juga sumur yang dibeli Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kemudian airnya diinfakkan kepada kaum muslimin. Ada juga banyak sumur, salah satunya sumur yang dimiliki Bani Zurek, yang kemudian diletakkan buhul, karena buhul itu kan tidak jauh dari orang yang akan disihir. Di sekitar situ saja buhul itu.
Tadi letakkan di samping rumah, kadang-kadang digantung di rumah, kadang-kadang disembunyikan di genteng, di atap, di lemari, macam-macam. Ya. Karena biasanya tidak jauh-jauh dari orang yang akan disihir. Fadhal. Ya. Masih ada tempat, tolong kasih jalan. Ya. Jadi akhirnya kemudian Nabi SAW selama 6 bulan itu terkena sihir. Lah ketika kemudian Jibril datang, dari situlah kemudian turun surah Muawwadataini. Jibril meruqyah Rasul dengan menurunkan 2 surat ini. Mulailah Jibril membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri al waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setiap satu rambut yang sudah dimantrai dengan nama-nama syaitan, berarti 11 nama syaitan diletakkan di 11 rambut Rasul. Setiap membaca satu ayat maka lepaslah buhulnya. Satu ayat lepaslah buhulnya. Satu ayat lepas buhulnya. Akhirnya dengan 11 ayat yang dibaca Jibril, lepaslah seluruh buhul yang mengikat Nabi SAW, dan Rasul pun terbebas dari sihir selama 6 bulan itu. Cukup lama. Ya. Dan terkena sihir Nabi SAW adalah sebuah bukti bahwa Rasul bukan malaikat. Rasul sama dengan kita manusia, terkadang kena sakit gitu ya. Karena Nabi ketika kena sihir itu Rasul merasakan sakit luar biasa, tapi Rasul sabar. Sebagaimana dikatakan Imam Ibnul Qayyim, Rasul memberikan contoh bagaimana adab orang sakit, sabar, tidak boleh mengeluh. Jadi Rasul sabar sampai akhirnya berdoa dan berdoa. Maka kata para ulama, siapa yang merasa terkena sihir kemudian terus berdoa, maka biasanya Allah tampakkan buhul dalam tidurnya. Jadi dimimpikan padanya di mana letak buhulnya, itu akan dikasih tahu. Karena Rasul begitu, dia berdoa ketika tidur, kemudian digambarkan buhulnya terletak di sumur tadi. Maka banyak berdoa ya, kalau sudah merasakan gak enak ya, ataupun memang orang ini sakit, ke dokter datang bingung ini penyakit apa gitu kan, tidak tahu, sudah di rongsen di ini di itu, nggak tahu juga dokter gitu ya. Boleh jadi mungkin terkena sihir. Banyak berdoa, meruqyah diri sendiri, boleh jadi kemudian ditampakkan dalam mimpinya buhulnya diletakkan di mana, tinggal cari kemudian dimusnahkan. Karena setelah kemudian buhul itu diketahui, maka Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan juga bersama Ammar bin Yasir dan Zubair bin Awam, kemudian datang ke sumur itu. Setelah kemudian melihat buhulnya, maka bunga-bunga kurma itu seperti kepala-kepala syaitan, dan airnya berubah menjadi kuning. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu menyarankan kepada Rasul, bagaimana kalau kita ambil, biar saya turun ke sumur itu, kita musnahkan. Kata Rasul, jangan, nanti pengaruh sihir akan melebar di permukaan bumi, kubur saja sumur itu. Akhirnya dikubur di sumur itu. Lah pertanyaannya, kenapa Rasul tidak membunuh Labid bin Asam? Dia kan sudah jelas-jelas menyihir Rasul, tapi Rasul membiarkan. Kata para ulama, karena Rasul takut akan fitnah. Karena masalahnya dalam riwayat, Labid bin Asam ini sudah masuk Islam tapi munafik. Membunuh orang munafik pasti akan terjadi fitnah, karena di zaman Rasul susah membedakan mana mukmin, mana munafik. Masalahnya mana sahabat, mana munafik itu susah dibedakan, karena mereka berkumpul semua di hadapan Rasul, sholat bersama Rasul, jihad bersama Rasul, semua bersama Nabi, sehingga tidak bisa dibedakan. Sehingga kalau Rasul membunuh satu di antara orang munafik, nanti orang-orang menyangka Muhammad membunuh sahabatnya, dan dia akan terjadi fitnah. Maka Rasul membiarkan Labid ibn Asam ini, biarkan hidup. Dan itu thariqah dakwah Nabi SAW, namanya jalbul manafi akhdul manafi muqaddam ala jalbil mafasid, ya, mendahulukan yang mencegah sebuah kerusakan. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbi al manafi, mencegah adanya kerusakan lebih utama dibandingkan mengambil manfaat. Membunuh Labid bin Asam ada manfaatnya, tapi kerusakannya nanti besar. Makanya Rasul mencegah, lebih baik jangan ada kerusakan daripada mengambil manfaat, gitu maksudnya, ya. Taib ini di mana surat ini disebut madani karena ada kisah Labid bin Asam tadi. Makanya kejadian ini kan di Madinah. Kejadian tersihirnya Rasul itu di Madinah. Setelah hijrah Nabi SAW,
Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa dua surat ini disebut madani, turun setelah hijrah. Baik, ini asbab nuzul, kemudian letak-letak surah apakah madani ataukah makkiyah. Kita masuk pada tafsir sedikit. Surah Muawwidzatain ini saya jelaskan secara global dulu baru kita rinci. Menjelaskan kepada kita tentang beberapa bahaya yang mengancam setiap manusia. Setiap diri kita terancam dengan bahaya-bahaya dari luar dan bahaya-bahaya dari dalam yang akan mengganggu keyakinan dan agama kita. Pertama, Nabi SAW mengatakan, Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Rabb al-Falaq. Falaq itu memiliki dua tafsir. Ada yang mengatakan Falikul Isbah, artinya Falikul Isbah itu ada apa? Hah? Jadi Falikul Isbah itu artinya falak itu cahaya subuh. Jadi sedari gelap kemudian datang subuh kan terang. Ya. Terang setelah gelap itu disebut falak namanya. Ya, terang setelah gelap itu disebut falak. Dan falak itu ada di waktu subuh. Ketika terbit fajar, kan mulai terang tuh. Disebut falak. Ya. Jadi seolah-olah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari Rabb cahaya, dari kejahatan kegelapan. Nah, gitu maknanya. Jadi kita berlindung dari Rabb pemilik cahaya dari kejahatan di malam hari, karena gelap itu membawa keburukan. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan falak itu artinya infalak. Infalak itu terbuka. Maksud terbuka di sini artinya setiap kehidupan manusia ataupun kehidupan makhluk Allah yang lain itu dimulai dari terbuka dulu. Ya, manusia lahir terbuka kemudian keluar, biji-bijian diletakkan kemudian terbuka kemudian keluar, kan gitu ya. Jadi falak itu dari infalak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladina kafaru annas samawat wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya ratqa. Ratqa itu artinya multasik. Jadi langit dan bumi itu seperti ini dulunya. Jadi enggak ada yang di atas, enggak ada yang di bawah. Jadi satu, ya, langit dan bumi itu. Fafataqnahuma. Kemudian kami hancurkan, kemudian dipisahkan yang satu di atas, yang satu di bawah. Ada namanya teori Big Bang namanya, penghancuran itu. Jadi akhirnya naik, langit dinaikkan, kemudian bumi direndahkan, gitu maksudnya. Nah, kemudian setelah itu makanya ada istilah radkun, kemudian radkun, fatkun, falkun, khalkun. Nah, itu bahasa Arabnya. Pertama melengket dulu langit bumi, kemudian fatkun terbelah, dipisahkan langit dan bumi, kemudian falkun. Nah, falkun ini terbuka, kemudian khalkun baru terjadi penciptaan. Itu ada yang mengatakan falak itu maknanya sesuatu yang terbuka, dari situlah kemudian muncul segala makhluk yang Allah ciptakan, berawal dari terbuka dulu. Itu disebut falak. Kemudian min syarri ma khalaq, walaupun yang masyhur falak di sini artinya falak subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Keburukan yang Allah ciptakan itu kan banyak. Keburukan jauh, keburukan dekat, keburukan yang bisa dilihat, keburukan yang tidak bisa dilihat. Karena tidak semua ciptaan Allah itu baik bagi kita. Tumbuh-tumbuhan ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa. Buah-buahan juga ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Manusia juga ada yang baik, ada yang jahat, gitu kan. Ciptaan Allah itu memang Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada yang baik, ada yang jahat. Lah kita berlindung dari yang jahat, gitu maksudnya. Kemudian min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan ghasik malam hari apabila sudah menutup. Wa min syarri nafatsati fil uqad, dari keburukan tukang-tukang sihir wanita apabila meniup-niup di buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, apabila dari keburukan orang yang hasad ketika memainkan hasadnya. Setiap orang itu punya hasad, tetapi tidak bahaya. Bahayanya kalau sudah dia mainkan hasad itu, maka baru berbahaya. Berarti di sini kita berlindung dari berapa perkara? Dari falak satu, kemudian min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan dua,
kemudian min syarri ghasikin idza waqab, dari gelap apabila tertutup, kemudian yang keempat dari tukang-tukang sihir, kemudian yang kelima dari hasad. Ini semua dari luar. Ini semua dari luar, ya. Kemudian ayat suratul Nas, Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahannya manusia, min syarril waswas, dari keburukan waswas al-khannas yang tidak tampak pada diri setiap manusia, alladzi waswis, yang memberikan waswas fi sudurin nas, pada dada-dada manusia, baik minal jin, dari jin, wan nas, ataupun manusia. Lah ini musuh yang dari dalam, namanya waswas, atau dengan kata lain hawa nafsu. Dan yang paling bahaya adalah musuh dari dalam. Makanya Allah meminta kepada kita berlindung dari 3 nama Allah, Rabb, Malik, Ilah. Tapi dalam Al-Falaq cuma 1, Rabb saja, ya, dengan 1 nama Allah saja. Tapi dalam An-Nas 3 nama Allah kita berlindung. Kenapa? Karena kejahatan dari dalam jauh lebih jahat dibandingkan kejahatan dari luar. Makanya berlindung dari 3 nama Allah sekaligus, ya. Tapi kita rinci. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dari Rabbnya falak. Para ulama ikhwan, apabila datang di malam hari, orang-orang saleh itu mengingatkan mereka dari Jahannam, karena Jahannam itu gelap. Jadi orang-orang saleh ketakutan di malam hari, makanya mereka bangun sepertiga malam kemudian tahajud karena ketakutannya. Maka apabila kemudian datang waktu falak, waktu subuh, maka mereka bahagia. Kenapa? Seolah-olah mereka telah terkeluar dari kegelapan menuju cahaya. Bukan hanya manusia, sebagian makhluk Allah yang lain juga merasakan seperti itu. Apalagi di hari Jumat, karena kiamat itu terjadi di hari Jumat, di malam hari. Kalau malam itu terjadi kiamat, sudah tidak ada falak lagi di subuhnya itu, tidak ada cahaya. Kalau malamnya kiamat tidak ada cahaya. Makanya di hari Jumat hewan-hewan itu biasanya mereka menunggu, ketakutan kalau terjadi kiamat. Baru setelah terbit falak cahaya, maka hewan-hewan itu mereka akan bersuara bahagia, tidak terjadi kiamat, itu maksudnya, ya. Jadi falak itu kita berlindung dari Rabb falak, dari kejahatan, kegelapan. Karena biasanya kejahatan itu identik dengan kegelapan. Kejahatan itu identik dengan kegelapan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Dan ini sebagai ujian. Allah kan menciptakan ada yang baik, ada yang buruk, itu sebagai ujian. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan sesuatu yang baik dan yang buruk, kan gitu. Artinya Allah berikan kekayaan juga ujian, Allah berikan kemiskinan juga ujian. Tidak semua ujian itu berbentuk keburukan, walaupun umumnya seperti itu, tapi juga kebaikan terkadang ujian. Lah, ada makhluk-makhluk Allah itu yang Allah ciptakan memang untuk menguji manusia. Seperti antum punya kawan-kawan antum, ada yang baik, ada yang hasad, kan itu ya. Ada yang sombong, ada yang tawadhu gitu. Ada yang baik, suka ngasih bantuan, ada yang kikir, medit, pelit, apa lagi istilahnya, kedekut, bakhil, macam-macam. Jadi begitulah Allah menyuruh kita untuk berlindung dari setiap keburukan yang Allah ciptakan. Baik keburukan itu jaraknya jauh ataupun dekat, baik keburukan itu nampak ataupun tidak nampak, maka kita berlindung dari setiap keburukan yang Allah ciptakan. Kemudian min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan ghasik. Ada yang mengatakan ghasik itu malam hari, di mana malam hari itu kejahatan menguat. Makanya lihat, maksiat itu lebih banyak di malam hari. Diskotik malam hari, orang dugem malam hari, apalagi prostitusi malam hari, rampok juga malam hari, kan itu ya. Sampai sibuk ada CCTV kalau malam-malam dinyalakan, siang tak dinyalakan gitu. Karena memang kegelapan itu menguatkan kekuatan setan. Makanya ketika Musa hendak melawan tukang-tukang sihir Fir'aun, memilih waktu duha, tidak di waktu malam. Musa yang memilih di waktu duha, karena tahu bahwa kekuatan setan itu melemah di siang hari dan menguat di malam hari. Makanya dari situ kita berlindung dari ghasik. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ghasik itu artinya purnama. Purnama itu pertengahan bulan, 13, 14, 15.
bulan purnama. Makanya ada puasa Ayyamul Bid kan itu. Jadi purnama itu adalah sebuah penyebab kekuatan setan itu menguat. Makanya terkadang kita lihat di film-film gitu ya, dulu ya, mungkin yang antum zaman jahiliyah masih suka nonton itu, kalau sudah hari Jumat bulan purnama suara anjing pula menggonggong, serem lah itu udah gitu ya. Jadi makanya Rasul ketika Aisyah radhiyallahu anha hendak melihat purnama, apa kata Rasul? Ya Aisyah, ista'idzu bil qamar. Wahai Aisyah, hati-hati berlindung kepada Allah dari bulan. Ya, dari bulan. Ya. Memang bulan itu indah. Tetapi bukan berarti kita menikmati keindahan tanpa kita isti'adzah. Karena di malam bulan purnama itu syaitan sedang menguat kekuatannya. Nah dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kenapa ada syariat di pertengahan bulan itu untuk melemahkan kekuatan setan. Pertama bekam, itu kan di pertengahan bulan sunnahnya. Kemudian puasa Ayyamul Bid. Ya, kenapa disyariatkan dua syariat ini? Bekam dan puasa untuk melemahkan kekuatan setan. Ya. Karena di pertengahan bulan itu biasanya menguat, bukan hanya setan, lautan pun menguat. Karena ketika purnama kan pasang tuh. Ya, yang kedua juga darah kita juga naik. Ya. Sehingga mudah dipengaruhi oleh setan. Mudah emosi, marah-marah gitu ya. Itu disebut ghasik. Ada juga ghasik itu sesuatu yang tidak tampak. Kejahatan di malam hari yang tidak tampak, berarti mencakup binatang-binatang malam yang berbisa, ular, kalajengking, apa kan? Termasuk juga virus-virus, ya, bakteri-bakteri, termasuk juga corona itu. Ya, di malam hari itu nyebarnya. Ya, makanya ketika kita membaca surat ini juga salah satunya untuk terhindar dari bakteri-bakteri, virus-virus yang akan mengancam jiwa kita. Nah, itu juga ghasik namanya. Ya, idza waqab, apabila sudah menutup. Kemudian juga wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nafasat menggunakan muannas tidak mudzakkar, menggunakan perempuan bukan laki-laki. Jadi yang meniup-niup itu tukang sihir perempuan. Kenapa Allah menggunakan kalimat perempuan dan tidak laki-laki? Karena biasanya tukang sihir perempuan itu lebih sakti dibandingkan tukang sihir laki-laki. Jadi kalau perempuan jadi dukun itu lebih kuat kekuatannya dibandingkan laki-laki jadi dukun. Lihat peramal-peramal dunia itu. Mama Loren atau siapa? Loren ke Loren? Nah. Ya, jadi lihat perempuan kan? Ya, karena memang Allah yang mengatakan nafasat. Ya, dukun-dukun perempuan itu kalau sudah mempraktikkan perdukunannya lebih sakti dibandingkan dukun laki-laki. Kenapa? Karena sebab. Dan sebab itu disebutkan Nabi SAW karena perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal dan kurang agama. Semakin kufur dia, semakin menyembah setan dia, maka semakin manjur sihirnya. Ketika perempuan kurang akal, berarti ketika dia berhubungan dengan setan sudah enggak menggunakan akal dia, sudah nyembah betul, pengabdi setan. Ya kan? Laki-laki itu masih berakal. Kemudian kurang agama, karena perempuan itu ada waktu-waktunya haid, tidak sholat, tidak puasa, ya kan, sehingga agamanya kurang. Yang menyebabkan dua perkara inilah, maka kalau perempuan kufur sekali, perempuan sudah kufur sekali, hati-hati di bawah tuh. Ya. Jadi karena kurang akal dan membawa perasaan, maka pancingan perasaan itu memperkuat sihir. Makanya para ulama mengatakan sihir tidak akan terjadi kecuali dari tiga arah. Pertama orang yang menyihir, kedua jin yang membantu tukang sihir, yang ketiga orang yang akan disihir. Ketika kuat azamnya para penyihir itu, dan perempuan lebih kuat azamnya karena dia ikut perasaan, bukan ikut akal gitu ya. Kuat dia untuk menyihir orang itu. Kemudian kuatnya seseorang menyembah syaitan dari kalangan jin, maka jin akan semakin membantu sihirnya. Kemudian dari pihak orang yang akan disihir, dia tidak zikir, tidak sholat, lemah beribadah, gitu ya, suka melamun, nah itu sudah pasti terjadi sihir itu. Ya. Makanya kenapa perempuan itu lebih jahat, min syarri naffatsati fil 'uqad. Sekali lagi, sihir itu kan macam-macam. Sihir itu ada yang sifatnya madfun, dikubur, ada sifatnya masyrub, diminum, makul, dimakan, gitu ya. Ada marmu, dilempar ke lautan, ke sungai. Ada yang sifatnya
berupa asap, ya, macam-macam sihir itu. Tetapi dari semua anwa sihri, kata para ulama, dari semua macam-macam sihir yang paling jahat itu ketika menggunakan bukhul. Dan uqad itu diambil dari orang yang akan disihir. Kayak cerita-cerita orang dulu kalau mau nyantet, mau neluh, mau melet gitu, biasanya kan minta foto orang dulu itu. Karena bagi orang dulu foto itu kan sesuatu yang susah. Antum kalau mau foto itu datang ke foto studio dulu, ya kan, nanti dicuci dulu berapa hari baru jadi, ya kan. Sehingga orang dulu menggunakan bahan sihir itu dari situ. Mana orang yang akan sihir, mana fotonya katanya. Nanti malam-malam dia nyuri tuh. Yang disihir anaknya kena neneknya, salah ambil foto. Karena dulu kan hitam putih. Ya kan, kalau sekarang kan berwarna gitu ya, nampak. Dulu hitam putih. Ya, jadi susah mana bedakan ibu mana anak. Ya. Jadi ukon itu artinya benda-benda yang diambil dari orang yang akan disihir. Entah bajunya, baju dalam, baju luar, rambutnya, kukunya, ludahnya, macam-macam. Ya, itu disebut ukon. Dan kemudian itu akan dicampur dengan benda-benda lain. Entah dengan paku, dengan jarum, dengan macam-macam, dengan tanah kuburan gitu ya. Nah, kemudian diletakkan, ya nggak jauh-jauh dari orang yang akan disihir. Kemudian min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila hasad. Kenapa dikatakan apabila hasad? Karena setiap orang punya hasad. Saya, Anda, siapapun orang punya hasad. Nggak mungkin nggak punya hasad. Ketika melihat orang senang, saya juga lah pengen seperti dia, itu kan hasad. Tapi tidak bahaya kalau seperti ini. Ya, ketika saudaranya berhasil dapat uang, pengen juga seperti dia, itu hasad juga. Tetapi tidak bahaya. Bahaya itu kalau seandainya sudah dimainkan dengan bercita-cita supaya nikmat yang Allah berikan kepada dia hilang, berpindah kepada dia, itu mulai bahaya tuh. Ya, kalau sudah seperti ini, maka akan tergabung penyakit sihir mata, namanya ain. Karena ain tidak mungkin terjadi kecuali karena hasad. Itu dua serangkai itu. Hasad dengan ain itu biasanya jadi satu. Makanya hati-hati dari mata-mata orang hasad. Para ulama mengatakan, maka karena ain itu berawal dari hasad, dan orang yang hasad itu tidak ada yang tahu. Antum punya tetangga kiri kanan depan belakang, antum tidak tahu yang hasad sama antum siapa kan? Mana ada yang tahu kan itu? Tidak mungkin juga antum tanya antum hasad sama mana ya? Tidak mungkin juga. Orang hasad itu tidak tahu. Ya, kita tidak tahu siapa, tahu ini satu majelis gitu kan? Kita tidak tahu orang yang hasad sama kita itu siapa. Karena orang yang hasad itu tidak diketahui orangnya, dan dia bisa melakukan apa saja kepada kita. Orang hasad itu kan bisa melakukan apa saja kepada kita. Dia bisa nyewa orang menyakiti kita, nyewa penyihir-penyihir kita, nyewa tukang tenun untuk meneluh kita gitu kan. Ataupun nyewa buzzer untuk membuli dan memfitnah kita. Namanya orang hasad. Apalagi sekarang ini lagi tren ya kan, orang-orang hasad biasanya sewa buzzer itu ya. Untuk mempengaruhi netizen. Jadi orang hasad itu karena tidak tahu siapa dia, apalagi di dunia maya hari ini. Kadang-kadang akunnya beda, orangnya beda. Kita tidak tahu siapa orang itu. Tahu di status kalau nyindir kita saja gitu ya. Lah karena tidak diketahui orangnya, kemudian kekuatan hasad amat sangat besar, maka para ulama mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan jahat mereka kecuali Allah. Maka perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Yang kedua, lawanlah hasad dengan lawannya. Hasad menghilangkan nikmat, dan lawan hasad itu berkah. Berkah itu artinya menambah nikmat. Kalau hasad menghilangkan nikmat, maka lawan hasad dengan lawannya. Kalau antum punya rumah baru, ya Allah berkahi rumah saya. Kalau antum punya anak baru lahir, ya Allah berkahi anak saya, istri saya, kendaraan saya, tanah saya. Nah, gitu maksudnya. Lawan hasad dengan lawannya. Karena kalau kita mendoakan keberkahan kepada harta, keluarga, benda-benda yang kita miliki, maka orang yang hasad tidak mungkin mengambilnya. Karena kita sudah melawannya. Ya. Kemudian juga hindari hal-hal yang bisa memancing orang untuk hasad kepada kita. Seperti penyakit ria. Itu bisa memancing orang hasad kan. Nampakkan perhiasan, hati-hati ibu gitu. Nampaknya ibu masya Allah gitu ya, pakai cadar dari atas kepala sampai kaki, tapi baju yang paling mahal, suaminya menjerit belinya itu. Jadi kadang-kadang lebih mentereng dibandingkan orang perempuan-perempuan yang pakai biasa-biasa ke pasar itu kan.
Coba antum lihat perempuan-perempuan yang ke pasar itu paling pakai kebaya biasa, pakai jilbab, nggak tertarik kan. Coba lihat akhwat sekarang pakai cadar banana, pakai apa namanya gitu, butterfly, macam-macam kan. Bawa yang mahal lagi, kadang mereknya nggak dibuang sengaja digantung pula situ. Iya, nanti kan itu bisa hasad juga. Hasad kan tidak mesti dari orang-orang yang nggak ngaji, sama orang ngaji bisa hasad. Dan hasad itu biasanya seprofesi. Tukang bawang hasad dengan tukang bawang, ustadz dengan ustadz, murid dengan murid, tukang bengkel dengan tukang bengkel, dosen dengan dosen, kan gitu ya. Pekerja perusahaan dengan pekerja yang di dalamnya. Begitu hasad itu nggak jauh-jauh dari kita itu. Orang hasad itu. Lah karena mereka dekat dengan kita dan kita tidak tahu siapa mereka itulah, maka 3 perkara tadi jaga. Ya, saya ulangi 3 perkara tadi. 1, mintalah kekuatan kepada Allah untuk melawan mereka. Yang kedua, lawan hasad dengan lawannya. Yang ketiga, jangan memancing orang untuk hasad. Makanya kenapa kalau antum mengundang manusia, namanya antum ada akikah, ada walimah, pokoknya ngundang orang ke rumah, gitu ya. Maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang yang datang itu tidak membawa hasad. Baca ayat ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena terkadang orang ramai itu awalnya saja mereka buat senang kita. Oh, ketawa ketiwi kita satu hilang, antum pula bertengkar dengan istri pula. Habis ketawa bertengkar. Mungkin ada di antara jamaah yang datang ke majelis antum itu punya penyakit ain. Ya, mungkin istri antum cantik, antum tak bagus gitu ya. Kata orang, pantasnya jadi istri saya itu, tak pantas jadi istri dia kan. Gitu. Jadi orang hasad kan macam-macam. Makanya aneh, coba orang nikah itu dipajang. Kadang-kadang timpang gitu kan. Suaminya ganteng, istrinya jelek. Ya kata istri-istri yang datang itu, tak pantas sekali itu. Yang satu hitam, yang satu putih, tak putih jadi. Gitu. Ya. Jadi itu kan membawa hasad yang hati yang seperti itu. Makanya kenapa kalau pernikahan coba laki-laki sendiri, perempuan sendiri, nggak ada yang orang hasad, nggak tahu. Yang akhwat nggak tahu, yang ikhwan nggak tahu yang akhwat. Ya, makanya itulah pentingnya kita menjaga syariat ini supaya terhindar dari berbagai macam keburukan. Ini surah Al-Falaq. Kemudian suratul Nas. Cepat saja karena juga waktu. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Rabb manusia. Rabb itu terangkai dari 3 kata. Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah itu penguasa. Itu disebut Rabb. Ya. Rabb itu pencipta, pengatur, penguasa. Tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pengatur kecuali Allah, tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Jangan ada sebagian gunung, sebagian lautan menguasai selain Allah. Oh, sebagian lautan ini kuasai Nyi Roro Kidul, di sini Nyi Roro Ngetan, sini Nyi Roro Ngulon. Gitu. Nggak boleh, karena semua kekuasaan di laut itu hanya Allah. Di gunung juga sama. Oh, di gunung ini yang menguasai mbah ini. Enggak bisa, semua yang menguasai Allah, karena Allah itu disifati dengan Rabb. Malikin Nas, raja manusia. Raja manusia itu artinya tidak ada yang merajai di seluruh alam semesta kecuali Allah. Makanya ketika hari kiamat terjadi, Allah dengan kerajaannya, kekuasaannya bisa memusnahkan semua makhluknya. Manusia mati, jin mati, malaikat mati, gunung hancur, langit roboh, semua dihancur-hancurkan. Ketika itu Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Kalian tahu siapa yang berkuasa hari ini? Tidak ada orang menjawab, sudah mati. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Untuk Allah yang maha esa dan maha kuat lagi perkasa. Itulah maliki yaumiddin. Kemudian ilahin nas, ilah manusia yang disembah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Uluhiyah. Ya. Dari apa kita berlindung? Dari 3 nama Allah Azza wa Jalla sekaligus ini. Min syarril waswas, dari keburukan waswas. Waswas itu saut, suara yang membisikkan jiwa. Bisa suara baik sehingga mempengaruhi kebaikan, bisa waswas itu suara jahat yang kemudian mempengaruhi kejahatan kita. Makanya disebut khannas, susah, tidak tahu siapa yang membisikkan. Karena kejahatan dalam diri manusia itu bersumber dari 2. Pertama dari hawa nafsu, yang kedua dari syaitan. Hawa nafsu melahirkan syahwat dan syaitan melahirkan syubhat.
Kalau orang sudah menggabungkan dua penyakit syahwat dan syubhat, pasti jadi orang paling jahat di bumi. Karena penyakit manusia cuma dua ini. Syahwat merusak agama, kemudian syahwat merusak akhlak, syubhat merusak agama. Setan kan intinya supaya agama kita rusak dia, bukan supaya akhlak kita ini rusak. Terkadang setan itu menyuruh kita untuk berbuat baik, tetapi sengaja supaya ria, supaya nggak diterima itu amalannya. Makanya setan itu datang hanya merusak agama saja dia, supaya jadi temannya dia di jahanam kan. Tapi syahwat yang sumbernya hawa nafsu ini ikhwan, itu merusak akhlak kita. Disuruhnya kita minum khamar, disuruhnya kita berzina, disuruhnya kita berjudi, berbohong, berdusta, menggibah, dan begitu seterusnya. Itu dibuat rusak kita ini sama hawa nafsu. Kalau syubhat itu bisa diatasi dengan cara apa? Belajar, dengan cara istiqamah, dengan cara ibadah, dengan cara zikir, hilang syubhat itu. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah 3 kali di rumahnya, maka akan menghindarkan dari setan. Setan akan lari 3 hari dari rumah. Bisa kita hindarkan diri dari setan. Tapi siapa yang bisa mengusir hawa nafsu? Hawa nafsu itu letaknya di jantung antum. Kalau antum datang ke rumah sakit, dok tolong keluarkan hawa nafsu, sama dengan mengeluarkan jantung. Habis itu antum mati, jantungnya nggak ada. Ya kan? Jangankan jantungnya nggak ada, yang ada aja kena jantung mati. Ya, kaget gitu. Itu yang ada jantungnya bisa mati tuh. Ganti jantung pisang. Jadi hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, makanya bahaya. Kalau setan kan bisa dihilangkan, bisa kita usir setan itu dengan zikir, dengan baca Quran bisa hilang. Tapi hawa nafsu siapa yang bisa mengusir? Makanya karena hawa nafsu itu musuh abadi dalam setiap manusia, kita hanya bisa menekan, bukan membuang. Bukanlah orang yang kekar, kata Rasul, orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kekar itu orang yang bisa menekan hawa nafsunya. Hawa nafsu ditekan. Ya, ketika melihat orang maksiat, sabar untuk tidak maksiat. Ketika ada orang menggibah, sabar untuk tidak menggibah. Ya Bu ya, ada kawannya yang gibah-gibah orang, sabar untuk tidak menggibah, keluar dari majelis itu. Ya, jangan pula mendengarkan, memang tak ngomong kuping jalan. Kan ada gitu ya. Dan jangan pula kemudian menjadikan suaminya ikut menggibah. Dan suami pun jangan pula kemudian memancing istri untuk menggibah. Ada apa cerita tetangga dia katanya. Ditanya pula sama suaminya, ada apa ribut-ribut? Urusan mereka, mau ribut mau diam urusan mereka. Kenapa antum tanya-tanya orang gitu kan? Karena itu memancing istri mencari tahu, akhirnya dicari tahu, oh iya itu mau cerai, kata suaminya, alhamdulillah bisalah poligami dengan saya istri. Intinya ikhwatul fillah muliakan Allah azza wajal, bahwa hawa nafsu itu bahaya. Hawa nafsu itu alladzi yuwaswis. Lihat kalimat waswasa yuwaswisu, itu kan harokatnya ada fathah, ada kasrah, fathah, kasrah. Ya, karena jiwa itu berubah-ubah. Ya, kadang baik, kadang jahat, kadang baik, kadang jahat. Orang jiwa kan seperti itu ya. Kadang sudah bawa duit tuh mau infak tuh, mikir belum didak ini, nggak jadi. Kadang-kadang sudah ikhlas, betul-betul sudah berangkat, istri pula telepon, bang kemarin janjiin mau beli pakaian katanya, kemana ini abang? Padahal sudah meluncur ke Jabal Uhud tuh, balik deh. Ya. Jadi was-was itu memang berubah-ubah dia, karena ada dua bisikan. Pertama dari qarin, karena setiap manusia itu punya qarin, jin, maka akan memberikan was-was yang jahat. Yang kedua ada malaikat. Jadi orang itu ada raqib dan atid, ada malaikat hafazah, dan ada malaikat yang memberikan was-was kebaikan, positif gitu ya. Ada qarin, jin jahat, yang selalu kemudian memberikan was-was keburukan. Makanya kemudian di sini ada kalimat yuwaswis, karena memang was-was itu berubah-ubah ya. Fi sudurinas, yang ada dada-dada manusia, minal jinnati wan nas. Terkadang was-was itu dari jin qarin ataupun dari hawa nafsu itu sendiri, muncul was-was itu. Dan kalau sudah berkumpul dua perkara ini, was-was dari jin dan was-was dari manusia, sudah orang ini jadi jahat. Orang itu ikhwan sebelum tidur pasti diikat tengkuknya 3 ikatan. Antum, saya, siapa saja orang yang tidur itu pasti diikat tengkuknya, karena apa yang namanya tengkuk sini ya, ya tengkuk. Jadi tengkuk itu mudah diikat oleh syaitan, karena otak manusia itu kalau dalam Al-Quran terbagi menjadi 2, ada otak depan atau otak belakang. Otak di depan disebut ubun-ubun, dalam bahasa Arab disebut nasiyah, nasiyatin biyadi. Ubun manusia itu di tangan, kata Allah. Artinya ubun-ubun manusia tidak bisa dikuasai syaitan.
Tapi kalau Barat membagi otak, ada otak kanan, otak kiri gitu ya. Kalau kita Islam membagi otak depan namanya ubun-ubun, otak belakang namanya tengkuk. Nah, setan itu hanya bisa menguasai tengkuk saja. Jadi setiap orang tidur itu diikat tuh tengkuk kita 3 ikatan tuh. Kalau dia bangun di sepertiga malam akhir, maka lepas 1 ikatan. Kalau antum wudu, lepas 2 ikatan. Kalau antum sholat subuh atau sholat tahajud, maka lepas 3 ikatan. Ketika pagi hari antum akan baik jiwanya dan akan rajin, tidak akan malas. Walaupun dia kurang tidur malamnya. Karena yang membuat orang jelek hatinya, yang membuat orang malas itu karena ada ikatan yang mengikat di lehernya itu. Nah, coba saja antum lakukan seperti itu. Kalau antum bangun 3:30, kemudian wudu, kemudian sholat gitu kan, pagi harinya itu kayaknya seger gitu, bercahaya wajahnya. Tapi kalau tidur saja, sudah jam 12 tidur, ya, jam 12 siang tuh bangun asar, nanti bisa tidur lagi, nanti subuh itu masih ngantuk tuh biasanya. Padahal sudah cukup dia tidur itu ya. Kenapa? Karena ada ikatan. Bayangkan coba, kalau 10 hari orang itu tidak bangun di pagi hari, tidak sholat subuh, tak ruwet tuh benang di belakang tuh. Berapa ikatan betul-betul setiap hari 3 benang layangan saja susah kita mau ngurai gitu ya. Nah, kalau setahun tak berapa itu benang itu begikat-ikat di sini. Lah, setan itu kalau sudah mengikat, maka dia akan mudah masuk dari jalan darah. Karena setan itu masuk dari jalan darah. Makanya salah satu teori ruqyah itu ada sistem bekam untuk mengeluarkan setan dari darahnya. Ya. Majra dam ibni Adam. Inna syaitan yajri majra ibni Adam. Dam ibni Adam. Setan itu masuk dari jalan darah manusia. Jadi kalau dia sudah bisa mengikat tengkuk, dia akan masuk dari jalan darah. Kalau masuk dari jalan darah, masuk kepada jiwa manusia, ketika itu dia berikan was-was. Nah, jadilah dia syubhat. Kemudian dorongan hawa nafsu lagi. Makanya sesatnya manusia tidak harus karena setan. Contoh cerita Bal'am ibn Ba'urah. Itu yang mendorongnya bukan setan, hawa nafsunya. Bal'am ini salah satu ulama dari ulama-ulama Bani Israel. Dulu Syam, Baitul Maqdis khususnya, itu tempat datangnya manusia dari mana-mana. Datanglah kabilah Kaldaniun atau Kan'aniun itu menetap di Syam. Ketika datang Nabi Musa, ketakutan mereka, takut diusir dari tempat itu karena mereka pendatang, sudah kaya, takut diusir dengan Nabi Musa. Kemudian Bani Israel akan ditempatkan di situ. Maka para pembesannya datang kepada Bal'am, kau kan seorang ibadah, doamu manjur, kalau kau berdoa kecelakaan pasti mereka celaka. Awalnya nggak mau, bahasa kitanya edan kan, itu yang saya doakan tuh Nabi gitu, nggak mau saya, itu bahasanya. Akhirnya hari-hari dibujuk, harta, nggak bisa juga, akhirnya leleh juga dia. Itu hawa nafsu yang dorong dia, mau juga akhirnya dengan dunia itu. Jadi yang menyesatkan Bal'am itu bukan dari setan, tapi hawa nafsunya, melihat dunia terus, akhirnya jadilah hawa nafsunya. Ketika dia berdoa kecelakaan kepada Nabi Musa, doanya tidak manjur, di situ dia nyesal, khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Tapi kadang sudah terlanjur, ya, sudah dapat dunia, sudah dapat upah, tetap dia bagaimanapun harus mencari trik menghancurkan Musa dan Bani Israel. Maka dikirimlah wanita-wanita dan dikatakan siapapun yang bisa melakukan perzinahan 1 kali saja dengan 1 Bani Israel sudah cukup. Maka dibuatlah wanita itu cantik-cantik, dikirim ke pasukan Bani Israel. Rupanya satu pula orang pilihan Nabi Musa berzina dengan wanita itu. Maka dari situ tidak perlu diserang, kalah, turun azab taun. 70.000 mati dalam sehari. Gara-gara satu maksiat hancur satu negara, itu namanya. Ya, apa namanya? Bahasa kinayahnya itu. Yang sebelanga itu. Ah, itu bila si titik hancur. Iya. Intinya bahwa hawa nafsu, makanya Allah mengatakan apa? Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ketika Bal'am sesat, setan yang ikut dia. Lihat, orang biasanya ikut setan kan? Ini setan ikut Bal'am. Ya, bisa juga, karena dorongan hawa nafsu. Jadi tidak mesti dari gangguan setan orang sesat itu. Jadi orang malas ibadah, orang malas taat itu tidak mesti dari setan. Dari bawaan kita memang malas gitu maksudnya. Karena setiap orang itu punya hawa nafsu. Nafsu manusia itu kan terbagi menjadi 3. Ada namanya nafsul mutmainnah,
Ada yang kedua nafsul lawwamah. Ada yang ketiga nafsu ammaratim bisu namanya. Dan itu cantumkan dalam Quran. Pertama nafsul mutmainnah, irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, jiwa orang-orang saleh, para nabi, para syuhada, jiwa orang-orang yang baik, jiwa yang tenang, ya, jiwa yang menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua ammaratum bisu, jiwa yang terus saja mengajak kejahatan, ya, mengajak untuk berbuat maksiat. Kemudian, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratum bisu, asal hawa nafsu itu terus memerintahkan keburukan. Kemudian yang pertengahan namanya lawamah, fala uqsimu bin nafsi lawamah. Lawamah itu nafsu yang mencela dirinya, dan itu kembali terserah. Kalau dia mencela, lawamah itu artinya mencela. Kalau dia mencela kebaikan, berarti akan jadi ammaratum bisu. Kalau dia mencela keburukan, berarti dia akan menjadi nafsul mutmainnah. Ini tengah-tengah, terserah antum mau bawa kemana. Pamannya begini nih, antum habis sedekah, sampai di rumah duduk pula, nyesel, kenapa saya sedekahkan tadi uang itu. Nah, itu namanya nafsu lawamah, mencela kebaikan. Harusnya kan alhamdulillah sudah sedekah kan, malah nyesel pula. Aduh, coba tadi enggak 100.000, 2.000 saja kan masih ada sisa kan gitu ya. Nah, itu namanya, ini kalau dipupuk nih jadi ammaratum bisu. Tapi kalau seandainya ada kawan antum ngajak antum untuk bermaksiat, kemudian antum pergi maksiat, pulang dari maksiat nyesel, masya Allah, kenapa anak harus ikut dia, jadinya anak seperti ini. Nah, itu mencela keburukan kan. Kalau dia pupuk seperti ini, lama-lama jadi mutmainnah tuh. Jadi tenang di tengah-tengah ini lawamah ini. Nah, tergantung antum bawa kemana, dan itu yang banyak lawamah itu. Umumnya kita ini punya nafsu lawamah. Ya. Maka oleh karena itulah maka lawamah ini arahkan ke yang baik, jangan arahkan ke yang buruk. Nanti akan menjadi amaratum bisu. Ya. Nah, itu disebut minal jinnah, dari jin lahirlah syubhat, wan nas, dan dari diri manusia itu sendiri lahirlah syahwat. Ada syubhat, ada syahwat. Inilah dua surat perlindungan muawwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang ibu-ibu bisa ya bertanya. Bisa ya. Ada mic-nya. Ada. Pakai kertas saja ya. Ya, ibu-ibu yang mau bertanya pakai kertas saja. Suruh anak-anak naik ke atas, jangan ibu-ibu pulang naik ke sini. Fadhal. Waalaikumsalam. Ini kan membahas masalah tadi sihir ya. Kebetulan beberapa tahun lalu istri saya itu terkena seperti sihir. Gangguan itu ya. Iya. Jadi yang dikatakan itu banyak gitu. Jadi utamanya itu apakah 3 surat itu atau tambah lagi Al-Baqarah yang lain-lain? Iya. Karena banyak yang dikatakan. Maksudnya ruqyah ya, Iya, yang tanyakan. Iya, alhamdulillah. Sihir itu terbagi menjadi 2. Ada sihir dunia perobatan, mengobati orang dengan praktik-praktik perdukunan. Mereka tukang sihir juga. Makanya ada bab dalam kitab tauhid namanya nusyrah, mengusir sihir dengan sihir. Jadi orang terkena sihir dukun datang pula ke dukun untuk mengusir sihir. Masuk dukun satu, ngusir dukun lain namanya. Silsilah dukun jadinya kan. Jadi kapan lepas dari dukun kalau gitu? Sementara Rasul mengatakan man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad bari'a an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke tukang ramal, dukun, bomo, tukang sihir, bertanya membenarkan, cukup mengkufurkan kehidupannya dengan syariat Muhammad SAW. Dan kalau hanya datang saja, bertanya tidak membenarkan, sholat yang sudah antum lakukan 40 hari itu tidak dapat nilainya, tidak dapat pahala. Tapi kalau sampai membenarkan saja, maka antum sudah kufur.
murtad, udah harus bersyahadat lagi. Kemudian yang kedua, ada tukang sihir itu tidak dalam dunia perobatan, tapi memang dunia kejahatan, membuat orang sakit, jadi terluh ya sama dia, jadi sakit, jadi lumpuh, jadi stroke, bahkan bisa bertahun-tahun. Nabi aja 6 bulan loh kena sihir, ada yang mengatakan setahun malah ya. Jadi orang kena sihir itu bisa lama tuh, bisa bertahun-tahun kadang-kadang. Bingung kenapa dia kena seperti itu. Makanya kata Nabi SAW ketika melarang nusyrah karena itu amalan syaitan, maka dengan cara ruqyah. Ya ruqyah itu mantra-mantra dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang bisa dipahami bahasanya, maknanya, dan dikeraskan ya. Dikeraskan maksudnya ruqyah itu harus dibaca, bukan qomat kamit. Kalau Quran atau baca doa Allahumma rabban nas adhibil ba'si ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, ngomong ya, jelas, jangan sampai bisik-bisik apa itu maksudnya nggak jelas ya. Jadi harus jelas, kemudian berbahasa Arab, kemudian paham maknanya, kemudian dari nama-nama Allah atau Al-Quran dan hadis Nabi, itu baru ruqyah. Selain ini bukan, selain itu ruqyah syirkiyah. Nah, maka ketika ada gejala-gejala orang terkena sihir itu kan macam-macam tanda-tandanya, dan kebanyakan biasanya selalu mimpi buruk. Umumnya orang terkena sihir atau gangguan setan itu biasanya kebanyakan mimpi buruk, dan dalam mimpinya aneh-aneh, terkadang melihat simbol-simbol setan. Simbol setan itu kayak melihat anjing hitam, itu kan simbol setan. Maksudnya ada hadis yang mengatakan bahwa kalbul aswad minasyaitan, anjing hitam itu dari setan. Bukan semua anjing hitam setan, bukan. Tetapi kebanyakan setan itu, jin kalau menyerupai itu biasanya memilih anjing yang berwarna hitam, kucing yang berwarna hitam, gagak yang berwarna hitam. Oh hitam-hitam, makanya dukun zaman dulu kan hitam-hitam. Mana ada putih-putih, jadi dukun putih nanti. Iya, jadi biasanya lewat mimpi. Dengan mimpinya melihat yang buruk, yang jahat, yang jelek, yang menakutkan, jatuh dari ketinggian, simbol-simbol setan dan yang lainnya, termasuk juga mimpi basah. Itu bagian gangguan dari syaitan. Itu kalau masih mimpi basah ada setannya. Makanya orang yang mimpi basah itu kalau kemudian bangun ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali, meludah ke kiri 3 kali. Ya, jangan kemudian nyesal pula, aduh putus pula. Jadi itu nggak boleh kayak gitu, karena itu dari setan. Jadi gangguan macam-macam, ataupun tidak mimpi tetapi sering sakit dalam lambung, biasanya dalam perut, karena kan sasarannya perut dan sekitar perut biasanya, atau kepala. Sasarannya kalau tidak perut, kepala itu sih, pusing terus gitu ya. Pusing terus, kenapa pusing? Iya loh Ustaz, tak ada duit. Itu baru kena sihir. Tak ada duit gitu ya. Jadi maksudnya orang itu kok dibuat stres terus, pokoknya pemikiran dia. Nah itu juga gangguan-gangguan setan. Bawahnya emosi, melihat istri emosi aja kan, melihat pasangannya emosi, ya itu juga gangguan setan. Maka itu perlu diruqyah. Tetapi sekali lagi, kalau memang ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah, maka itu tidak mengeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Itu fatwa lajnah daimah. Tetapi kalau bisa disembuhkan dengan cara ruqyah mandiri, tidak perlu minta ruqyah. Ruqyah mandiri ya tadi membacakan Al-Quran dengan diniatkan pengobatan. Kalau baca Quran gitu saja nggak manjur Quran itu, Anda berpahala. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk diibadah bacaannya, tetapi harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Ketika membacakan Al-Quran itu ada niat, ya Allah dengan bacaan ini semoga penyakit saya sembuh, baru baca Quran. Berarti bacaannya untuk supaya menyembuhkan. Makanya fungsi niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Untuk membedakan ini sholat duha, ini sholat tahajud, ini sholat witir, apanya yang membedakan? Semuanya 2 rakaat, 1 rakaat. Yang membedakan tuh niatnya. Antum mandi, yang satu mandi junub, yang satu mandi biasa, apa yang membedakan? Niat. Yang satu puasa karena Allah, yang satu puasa karena diet. Nah itu karena niat, semua niat. Maka baca Quran juga sama, yang satu sedang meruqyah, yang satu hanya baca Quran biasa cari pahala. Niat yang membedakan. Jadi niat kita dengan memperhatikan adab-adab Quran. Ya wudu,
hadap kiblat, pakai pakaian yang bagus, muliakan Quran gitu ya. Nah, supaya makin buang yang hal-hal yang bisa jadi sarang-sarang setan, anjing, kemudian peliharaan, gambar-gambar, patung-patung gitu ya di rumah, buang. Ya, itu karena kalau masih ada ini ya nanti setan itu keluar masuk aja. Ketika antum bacakan Quran keluar dia, ketika berhenti masuk lagi dia, dimaininnya kita. Ya. Makanya kemudian hal-hal yang dari dalam dan dari luar itu juga harus dibenahi. Dari dalam tentu ya tauhidnya betul-betul dikuatkan, tawakalnya apa semuanya, termasuk juga baca Qur'annya, ibadahnya dan begitu seterusnya. Kemudian usaha tadi ruqyah dari luar juga. Memang begitu cara penyembuhannya. Tidak bisa satu sisi. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, apakah sakit sariawan terus menerus itu juga kena sihir ya Ustaz? Itu ada kemungkinan dua. Satu, suka gibah, suka dusta, suka ini, banyak penyakit lisan, akhirnya Allah beri ujian dengan penyakit itu sariawan supaya berhenti gibah dia. Ada juga ujian ya, Allah sedang menguji untuk meningkatkan derajatnya. Namanya penyakit itu kan bisa menghilangkan dosa dan menambah pahala, mengangkat derajat orang. Ya, yang bertanya ya pikirlah sendiri. Ya, tapi ya mudah-mudahan ini sebuah ujian. Yang kedua, berdoa kepada Allah kemudian cari sebab. Imam Hakim An-Naisaburi, ma'ruf Imam Hakim, pengarang kitab Mustadrak, salah satu pengeluar hadis rawahu Hakim. Suatu ketika sakit, terluka di wajahnya itu sampai berbulan-bulan tidak bisa sembuh, bernanah. Sudah berobat ke sana kemari tidak bisa disembuhkan. Datang dia kepada Imam Sabuni, ma'ruf Imam Sabuni, pengarang kitab Aqidah Ashabul Hadis. Kemudian mengatakan, ya Syekh, doakan saya. Dan itu ketika Imam Sabuni mengajar seperti ini, sedang belajar, mengajar. Imam Hakim muridnya di situ. Ya Imam, doakan penyakit saya. Sudah berobat ke sana kemari tidak bisa sembuh. Kata Imam Sabuni, ya. Akhirnya Imam Sabuni meminta jamaah untuk mendoakan Imam Hakim sudah sembuh. Rupanya ada salah satu jamaah Imam Sabuni perempuan, soleha, qiyamul lail, kemudian tertidur di malam hari, bermimpi pula berjumpa dengan malaikat. Kata malaikat, katakan kepada Hakim agar dia bersedekah air, maka itu akan menyebabkan kesembuhannya. Maka disampaikan oleh wanita soleh ini kepada Imam Sabuni. Imam Sabuni menyampaikan kepada Imam Hakim, dan Imam Hakim mengamalkan sedekah air. Ya, sedekah air, kemudian digalinya sumur, kemudian airnya disedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan, maka tidak waktu yang lama langsung sembuh. Terkadang kesembuhan itu tidak mesti datang ke dokter, dengan sedekah juga sembuh. Ya, sedekah dan macam-macam, dengan harta, dengan zikir. Karena Rasul mengatakan setiap tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, mengajak manusia kepada kebaikan sedekah. Ya, itu juga bagian daripada kesembuhan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana melihat orang yang kena sihir? Maksudnya tanda-tandanya ya, orang ini kena sihir atau tidak. Tadi sudah disebutkan, suka mimpi, suka gelisah, malas ibadah, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Karena marah-marah itu dari syaitan. Makanya kata Rasul, kalau marah duduk, kalau dia berdiri. Kalau marah berdiri, duduk. Kalau marah juga masih duduk, ini baring. Kalau masih baring, masih marah juga karena emosi memuncak, ambil air wudhu. Karena setan tercipta dari api dan hanya dengan air bisa dipadamkan. Kalau sudah berwudu masih marah sholat. Kalau salat masih marah ya tidak tahu tuh marahnya baik itu kali gitu kan. Masih juga marah. Ini semua upaya ini memang nih kan. Allahu a'lam. Jadi bisa dilihat dan bisa kita rasakan orang kena sihir. Sihir itu kan bisa kiriman orang, bisa dimain-mainkan setan alias kesurupan. Ya, tapi yang jahat itu kiriman orang biasanya, karena tidaklah orang mengirim kecuali untuk kejahatan. Tapi kalau setan yang masuk ke tubuh kita ini macam-macam. Entah karena dia dendam kawannya kita bunuh, ya kan? Atau dia jatuh cinta dengan kita. Ketika antum masuk kamar mandi gitu kan, antum jarang baca doa, akhirnya ketika antum buka aurat, hari-hari mereka lihat aurat antum, akhirnya suka dengan antum. Akhirnya masuk ke tubuh antum.
Atau antum ahli maksiat, naudzubillah, mabuk, judi gitu, dan ada kawan di sampingnya jin yang tidak kelihatan. Ketika hendak tobat, tidak suka dia kawannya tobat, akhirnya supaya diwaswasi lagi supaya main lagi gitu. Nah, makanya kemudian masuk, diganggunya. Ya, ada juga iseng, setan itu iseng aja masuk ke tubuh kita itu. Ya, jadi macam-macam setan itu masuk ke tubuh kita, tapi yang jelas bahwa Nabi itu sudah mengantisipasi semuanya. Makanya kenapa ada zikir pagi petang, ya kan? Ada zikir sebelum tidur, baca ayat kursi, gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Nabi sudah mengajarkan kepada kita antisipasi dari gangguan-gangguan mereka. Kalau ini diamalkan sudah cukup tuh. Mereka tidak bisa mendekati kita. Keluar rumah kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu juga bisa menghindarkan kita dari gangguan syaitan. Wallahu a'lam. Ya. Ya enggak usah lihat aja. Enggak jadi ya tentanya. Waalaikumsalam. Sebelum sholat atau dalam sholat? Tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya sebelum sholat membaca apapun kecuali takbiratul ihram. Sebelum sholat itu kita disuruh tahdirun niyah, menghadirkan niat. Menghadirkan niat itu artinya supaya konsentrasi gitu. Konsentrasi itu melihat sejadah yang kita akan sujud, kotorkah, ada najisnya kah, ada ini, lihat. Pakaian yang kita pakai, jangan ada kancing yang belum dimasukkan, bereskan kancingnya semuanya. Supaya ketika sholat tidak menjadi gangguan. Kadang-kadang orang sholat tuh asik mau masukkan kancing, susah karena lubangnya kecil. Wah, sampai ruku dia gini-gini. Iya kan? Itu kan setan juga gangguan, karena sholat itu seseorang itu akan diganggu setan. Setan itu kan masuk ke pemikiran dan masuk ke perut orang. Perut buat bunyi-bunyi gitu kan, supaya dia was-was. Makanya Rasul mengatakan la yansarif hatta yasma sautan aw yajidariha. Jangan keluar dari sholatmu kalau baru bunyi saja, bunyi perut maksudnya, sampai ada bukti ledakannya atau baunya. Ya, kalau sudah ada bunyi dut, nah itu ledakannya sudah ya keluar dari sholat. Tapi kalau hanya kerebuk karena antum belum makan, nah itu tidak batalkan sholat. Kalau tidak berhasil dari itu, masuk dalam pemikiran. Biasanya umumnya memberitahu yang antum tidak tahu. Sebelum sholat mencari dompet tidak tahu, ketika sholat tahu pula di mana dompet antum. Kan seperti itu sholatnya. Ya, kunci motor ini di mana ini? Ketika sholat sunnah, Allahu la haula wala quwwata, ada di bawah meja. Dia tahu memang seperti itu. Jadi setan itu mencuri khusyuk orang. Makanya kenapa orang yang selalu iltifat, namanya lagi sholat, dia mandang ke atas, mandang ke samping, itu iltifat. Itu termasuk curian syaitan. Apa yang dicuri? Khusyuk kita dicuri dia. Khusyuk kita sedang dicuri dia. Ya. Maka jangan sampai khusyuk kita dicuri oleh setan. Karena itu yang paling berharga dalam sholat, khusyuk itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'un. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang dalam sholatnya khusyuk. Lah, khusyuk ini yang paling penting dalam sholat, jangan dicuri setan. Karena setan itu mencuri itu khusyuk kita itu. Supaya kita tidak khusyuk, akhirnya melamun. Jadi khusyu'un nifaq namanya. Khusyuk nifaq itu memang mantap sholatnya, Allah, nggak bergerak. Badannya khusyuk tapi otaknya kemana-mana, Jakarta, ke Medan, ke Padang, ke pasar, kemana gitu maksudnya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup dah. Ya. Ada lagi? Oh belum dibaca. Oh yang terakhir. Ustadz, ayah saya sebelum menikah lagi, poligami maksudnya. Ayah saya sebelum menikah lagi rajin sholat, tapi setelah menikah lagi ayah saya lupa sholat dan lupa anak-anaknya dikarenakan istri barunya. Apakah itu kena sihir? Kena sihir sama istrinya? Iya. Begini ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah Harut dan Marut, salah satunya sihir yang banyak menyebar itu alladzina yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Bisa memisahkan antara suami dan istri. Sihir yang paling banyak menyebar di masyarakat itu dua, syihrus sarfi wa sihrul atfi. Cuma dua. Memang ada sihir yang jahat, membunuh, meneluh, menyantet, ya.
Tetapi tidak banyak, karena yang dilakukan orang-orang seperti dia orang-orang yang sakit hati aja. Yang sakit hati, dendam, baru dia pakai dukun neluh kan gitu ya. Ya kalau sempat dukun betul ya kadang juga dukun cabul pula dia. Jadi yang paling banyak dua, sihrus sarfi. Sarfi itu artinya memalingkan. Kalau atfi itu mendekatkan. Jadi kalau sarfi membuat orang cerai, kalau atfi membuat orang lengket, disebut dengan pelet ya, bahasa kita itu atfi, sihir pelet. Yang kedua sihir sarfi, menjauhkan. Dan itu hubungan suami istri. Yang melakukannya salah satu dari keduanya biasanya. Karena istri takut kehilangan suami, datang ke dukun, pasang susuk dia kan, datang ke dukun supaya suaminya jangan poligami. Atau banyak, terutama dunia-dunia malam, wanita-wanita remang-remang ya, biasanya mereka untuk menglariskan dia pakai ke dukun kan. Jadi itu sihir yang paling banyak di masyarakat itu. Ya boleh jadi seperti itu. Yang kedua, mungkin tidak terkena sihir, ayahnya memang sudah terkalahkan dengan hawa nafsunya, dia memilih istri barunya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terkena sihir tapi gangguan setan dari dalam, bukan kiriman orang. Bisa juga kiriman dari istrinya, bisa juga memang setan dari dalam dan hawa nafsu yang ada dalam ininya. Sama-sama diruqyah. Ya, kalau bisa diruqyah, orang kalau meninggalkan salat ada setan di badannya itu. Karena setan itu tidak mampu melihat orang sholat. Kalau antum sholat kemudian sujud, iblis itu menangis. Kenapa iblis menangis? Dia mengatakan, dulu aku disuruh sujud, aku tak mau. Orang ini disuruh sujud, dia sujud. Maka dia pun menangis. Ya, dan dia mendapat surga. Jadi kalau lihat sujud itu iblis tidak suka. Makanya gangguan syaitan itu ketika malas sholat tadi. Apalagi tadi berimbas dari malas sholat, akhirnya kemudian tidak memperhatikan anak-anaknya, berarti memang ada setannya dalam badan dia. Ya tidak mesti kiriman orang, memang sudah ada setan di badan dia karena setan masuk dari jalan darah. Maka tugas anak itu satu menasihati, tugas anak-anaknya menasihati, ya supaya orang tuanya sholat kembali. Mengupayakanlah supaya orang tuanya mau sholat kembali, mendoakan. Ya kalau bisa diruqyah, cuman masalahnya mau nggak gitu ya. Karena ada orang sehat itu merasa sehat padahal sakit. Dan ada orang itu, oh antum ruqyah saya, antumnya kena setan pula, anak dibilang kena setan gitu. Jadi ada orang yang merasa dia sakit tapi mengaku sehat. Padahal ketika malas ibadah itu sudah gangguan setan itu. Ya, jadi nasihati, doakan supaya bapaknya kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam. Tapi sudah 9:30, dan ada manfaatnya. Insyaallah mungkin kajian kita terus tafsir sampai Ramadan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.